Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kawan-kawanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya terus mendoakan kawan-kawan semua yang terbaik. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, umur panjang dalam ketaatan kepada Allah. Allah karuniakan rezekinya yang halal, yang banyak, yang berkah, yang berlimpah. Allah mudahkan segala urusannya. Siapapun yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Siapapun yang saat ini memiliki masalah hutang-hutang atau masalah apapun juga, yang mudah-mudahan Allah memberikan solusi dari setiap permasalahannya dan Allah angkat semua hutang-hutangnya. Siapapun yang saat ini memiliki hajat, cita-cita, keinginan, harapan atau apapun juga, mudah-mudahan Allah senantiasa kabulkan segala hajat dan cita-cita kawan-kawan semua. Baik, hari ini insya Allah spesial banget karena materi kali ini adalah materi tentang sesuatu hal yang saya sukai. Bahkan mungkin banyak juga di antara kawan-kawan semua yang suka juga tentang bagaimana sih Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang luar biasa kepada kita lewat anjuran atau perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang sedekah. Insya Allah hari ini spesial juga karena materi kali ini materinya memakai video ya. Biasanya kita pakai voice note, biasanya kita pakai tulisan. Mungkin saat ini kawan-kawan semua yang mungkin belum pernah bertatap muka dengan saya bisa melihat materi yang saya sampaikan langsung ya, melihat wajah saya, ekspresinya seperti apa sih Teh Naswa kalau lagi ngomong gitu. Ya, insya Allah hari ini kita akan membacakan Al-Quran surat Al-Baqarah. Ya, saya juga bacanya. Saya juga bukan penghafal Al-Quran yang hafal Al-Quran, jadi saya juga baca. Saya baca, kemudian saya baca artinya juga, dan sedikit saya jelaskan kepada kawan-kawan sekalian. Dan pastinya saya percaya sekali kawan-kawan pun memiliki keilmuan yang lebih tinggi daripada saya. Silakan nanti kawan-kawan bisa melengkapi apa yang saya sampaikan ini, melengkapi dengan tentunya mencari berbagai sumber ya, referensi yang lain untuk bisa menambah wawasan dan keilmuan kawan-kawan semua. Kita akan baca surat Al-Baqarah. Ini sebetulnya kita akan baca surat Al-Baqarah ayat 267. Namun sebetulnya ini masih ada kaitannya dari surat Al-Baqarah 265-nya di ayat sebelumnya. Tapi karena berhubung waktu ya, kita akan persingkat. Kita hanya membacakan surat Al-Baqarah di 267 sampai 268. Mungkin nanti akan kita ambil sedikit intisarinya ya dari ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat setelahnya. Yuk sama-sama kita buka ya Al-Qurannya. Sudah dibuka surat Al-Baqarah ayat 267 sampai 268. Baik, saya akan bacakan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya' wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim. Shadaqallahul 'azim. Kawan-kawanku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca artinya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini seruan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hamba-hambanya Allah yang beriman. Tentunya kita harus yakin kalau kita ini adalah bagian dari orang-orang yang beriman.
Jangan sampai kita punya pikiran kita ini putus asa. Emang saya benar ya? Saya ini termasuk golongan orang-orang yang beriman. Jadi harus benar-benar kita yakin nih bahwa diri kita ini adalah sebagai orang-orang yang beriman. Iman itu percaya akan adanya Allah, percaya akan adanya malaikat, utusannya Allah, percaya akan kitabnya Allah, percaya akan takdir Allah, qada dan qadar, percaya kepada hari kiamat dan sebagainya, ya. Ini adalah iman. Makanya Allah Subhanahu wa taala nih menyeru kepada kita, wahai orang-orang yang beriman. Tidak hai buat orang-orang kafir, gitu ya. Ini adalah seruan Allah kepada kita sebagai orang-orang yang beriman. Apa seruan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 267 ini? Anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Dan sebagian dari apa yang kami keluarkan untukmu. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 267 ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar kita senantiasa berinfak di jalan Allah dengan apa-apa yang sudah Allah karuniakan kepada kita. Lalu masalahnya misalkan, mana Allah ngasih karunia apa sama saya? Toh saya sekarang miskin kok. Toh saya sekarang belum punya apa-apa. Apa yang bisa saya berikan kepada orang lain? Saya aja misalkan kekurangan, buat makan aja nih saya susah gitu ya. Untuk jajan anak saya susah. Untuk beli susu anak saja saya susah. Gimana caranya saya memberikan sedekah terhadap orang lain? Kawan-kawanku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya banyak banget cerita ya teman-teman di SWTD yang memang dalam keterbatasannya gitu ya. Akhirnya mereka mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tolaq. Surat At-Tolaq ayat 7 yang sama-sama sudah kita dengarkan sebelumnya ya. Materi-materinya. Insyaallah nanti kawan-kawan mungkin yang part baru mungkin belum, ya nanti bisa didengarkan ya untuk materi di surat At-Tolaq. Dan mungkin juga yang sudah pernah mendengarkan pun mungkin lupa, ya saya akan mengingatkan kembali. Dalam surat At-Tolaq Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, ketika kita dalam kondisi kesempitan, ketika kita dalam kondisi keterbatasan, maka memang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersedekah. Supaya apa? Supaya nanti Allah yang akan menghadirkan jalan-jalan kemudahannya untuk kita. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala udah berbicara kepada kita, tentunya Allah ini tidak akan mengkhianati kita. Allah ini tidak akan mengingkari kita dan tidak akan memberikan PHP buat kita. Kalau manusia gimana? Kalau manusia biasanya suka memberikan PHP ya. Iya, enggak taunya enggak. Nah, kalau Allah ini tidak pernah seperti itu. Allah mengatakan seperti itu, pasti Allah itu mengerjakan atau memenuhi apa yang memang disampaikan oleh Allah. Nah, di dalam surat Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tayammamu al-khabitha minhu tunfikuna wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Nah, itu ya tadi 267. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata atau enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Ini ada kaitannya juga dengan ayat sebelumnya ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan berinfaklah kalian dengan harta yang memang terbaik, atau lan tanalal birra illa tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, sekali-kali seseorang itu tidak akan mendapatkan suatu kebaikan yang sempurna tentunya ketika dia tidak menginfakkan harta yang dicintainya. Nah, kawan-kawanku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ingin cerita. Ini sedikit saja cerita ya dari teteh admin yang memang sering berkomunikasi dengan saya setiap harinya di grup koordinasi. Bagi kawan-kawanku sekalian yang memang punya punya waktu luang ya, ingin berjuang di jalan Allah ya lewat SWTD ini, saya persilahkan juga untuk kawan-kawan semua untuk bisa daftar juga jadi admin ya, boleh ya jadi admin ya, biar nanti bisa bersama-sama saya jadi satu grup. Kalau Riyadhah 30 hari kan hanya 30 hari ya,
Kalau admin ya insya Allah terus bersama saya. Dan pastinya nanti kawan-kawan sepupu sekalian ketika sudah masuk grup admin itu sudah tahu nih saya itu bagaimana sebetulnya. Tidak sebaik apa yang mungkin dinilai kebanyakan orang gitu ya. Teteh admin ya paling tahu lah bagaimana saya sesungguhnya. Baik, saya akan ceritanya sedikit saja. Ini pengalamannya Teh Sari, Teh Temi ya. Kalau namanya Sari Temi apa Temi Sari ya? Maaf ya Teh ya. Jadi saya lupa ya, pokoknya kalau di SWTD sih panggilannya Teh Temi lah. Nah, ada cerita yang menarik banget buat saya yang tadi saya baca dari kisahnya Teh Temi ini ya. Mungkin ini juga ada yang punya cerita yang sama juga yang mirip-mirip seperti Teh Temi juga. Yang lainnya juga ada ipar saya Sela juga sering banget gitu ya. Punya cerita-cerita dalam kondisi keterbatasan, akhirnya dia sedekah aja gitu, sedekah nggak tanggung-tanggung, udah semuanya dia sedekah ya. Tahu-taunya Allah memberikan rezeki dari sini sehingga apa yang dia butuhkan akhirnya terpenuhi. Nah, Teh Temi juga seperti itu. Teh Temi ini adalah salah satu ibu rumah tangga ya, yang memang dalam kondisi keterbatasan. Beliau tadi menceritakan ya kepada saya dan teman-teman admin semua bahwa ketika suaminya ini dalam kondisi resign gitu ya, resign dari perusahaannya, kemudian tidak punya kerjaan, bahkan suaminya sendiri masih dalam tahap kuliah ya, akhirnya dia ngojek lah gitu, suaminya ini ngojek dan pokoknya kerjaan serabutan lah gitu untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarganya dan juga sekolahnya ya, kuliahnya itu suaminya itu. Nah, apa yang dilakukan Teh Temi saat itu? Bersedekah. Jadi Teh Temi ini adalah salah satu orang yang memang mencari siapa saja nih orang-orang yang membutuhkan. Nah, sedekahnya lewat apa? Sedekahnya lewat nasi bungkus. Jadi bikin nasi bungkus atau beli nasi padang gitu. Lalu kemudian mencari siapa saja yang memang membutuhkan. Dan itu alhamdulillah luar biasa. Apa yang disampaikan Teh Temi itu, waduh katanya ini rezekinya mengalir deras gitu. Sampai-sampai penjualan omset jualan online ini meningkat beberapa kali lipat. Nah, ini membuktikan kepada kita semua bahwa ketika sedekah ini diperintahkan oleh Allah, ini janji Allah betul dan benar gitu. Dan Allah mengabulkan ya atau memenuhi janji-janjinya Allah, yaitu ketika orang bersedekah, memberikan sesuatu, memberikan apa yang dia miliki, memberikan sebagian hartanya, sebagian karunia yang Allah berikan kepada manusia tersebut kemudian dikeluarkan, maka nanti Allah yang hadirkan balasan-balasan. Dan itu terbukti, itu banyak sekali katanya yang order banyak, bahkan dari luar kota, bahkan dari seluruh Indonesia. Dia sendiri malah nggak nyangka gitu ya penjualannya sampai sebesar itu gitu. Banyak sekali. Keuntungan mungkin hanya 10.000, 15.000, tapi kalau faktor kalinya banyak, maka rezekinya juga insya Allah akan banyak juga. Dan kawan-kawanku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya diantaranya termasuk orang yang memang pelaku sedekah tersebut ya. Sedekah dalam keterbatasan, udah sedekah aja. Saya juga sampaikan kepada kawan-kawanku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini juga ada kaitannya juga dengan program yang kita sering lakukan ya, bahwa SWTD ini mulai bulan kemarin gitu ya, bulan kemarin itu kita sudah ada infak ya, sudah ada infak setiap bulannya, infak atau kas setiap bulannya itu minimal 10.000. Jadi ini juga kaitannya, mungkin nanti saya akan cerita juga ya, cerita di kas SWTD ini, tapi kita akan lanjutkan dulu untuk pembahasan materi di surat Al-Baqarah ini. Mana tadi sampai mana ya? Jadi kita harus memberikan sesuatu yang terbaik. Jangan sampai kita memberikan sesuatu yang tidak kita sukai nih. Baju sudah bolong kita kasih sama orang ya. Kerudung sudah sobek-sobek kasih sama orang. Lah kita aja nggak mau makainya. Tapi kita mau ngasih kepada orang lain gitu. Terus misalkan makanan udah nggak layak misalkan gitu ya. Kasih ke orang. Saya juga punya cerita juga nih ya. Itu waktu itu pernah saya punya beras. Itu memang beras itu saya beli untuk saya bagi-bagikan gitu. Saya bagi-bagikan. Ternyata kan pas dibeli itu
dana bantuan pemerintah kan datang, sehingga saya stop tuh ya untuk dikasih kepada warga gitu. Saya pikir nih warga sudah banyak nih bantuan dari pemerintah, akhirnya saya simpan lah gitu itu beras tersebut. Dan ternyata luar biasa, itu berasnya jadi warnanya berubah menjadi kuning. Sehingga ketika itu saya bilang, ya Allah ini sayang banget ini gitu, beras banyak tapi kalau misalkan kuning kayak gini siapa yang mau menerima? Tapi kalau misalkan dibuang ya ini pasti jadi mubazir gitu. Gimana nih caranya? Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya ambil beras tersebut, saya cuci, kemudian saya masak. Pas dimasak ternyata masih enak gitu rasanya. Akhirnya karena saya sudah merasakan ya walaupun ini beras kuning, walaupun ini beras kelihatannya memang tidak layak makan gitu, tapi saya makan sendiri, saya cuci sampai benar-benar bersih, kemudian saya masak dan saya makan. Akhirnya dengan berani saya memberikan beras itu kepada orang lain. Saya sampaikan juga sama orang yang saya berikan itu bahwa ini beras bukan beras jelek, ini beras adalah beras bagus gitu. Tapi karena memang kondisinya lama tidak diberikan, ya tidak disalurkan, akhirnya beras ini menjadi kuning. Tapi saya juga makan kok gitu. Ya itu membuktikan bahwa apa yang saya berikan kepada orang lain itu pun adalah yang terbaik. Maksudnya sama gitu apa yang diberikan kepada orang lain dengan yang saya makan. Susah banget ya ngomongnya. Ya, itu sama. Jadi saya tidak memberikan misalkan itu udah basi, hanya saya kasih kepada orang lain. Saya aja nggak mau makan ya, saya kasihnya ke orang lain, tidak. Nah, ini membuktikan kepada kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada kita untuk bersedekah, memberikan harta terbaik kita atau memberikan segala sesuatu yang kita miliki ini adalah sesuatu yang memang baik. Bukan sesuatu yang buruk. Bukan sesuatu itu adalah sesuatu yang kita sendiri tidak mau menerimanya. Kita sendiri tidak mau memakainya, tapi kita kasih kepada orang lain. Jadi yang kita berikan itu adalah sesuatu yang terbaik yang kita miliki. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah di terusan ayatnya adalah asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan itu menjanjikan kepadamu kemiskinan. Ya, ingat ya. Setan itu menjanjikan kepadamu kemiskinan. Wa ya'murukum bil fahsya, dan menyuruh kamu berbuat keji. Kita mau milih yang mana? Kita mau memilih ajakan setan atau kita mau memilih ajakan Allah Subhanahu wa taala yang sudah pasti benar adanya. Ajakan Allah Subhanahu wa taala yang sudah menjanjikan berbagai macam hal ketika kita melakukan itu. Ya kan? Bersedekah nanti Allah ganti. Uangnya jauh lebih banyak, lebih berkah ya. 2 kali lipat bahkan lebih. 10 kali lipat bahkan lebih. Sampai 700 kali lipat bahkan tidak terbatas. Itu adalah janji Allah ketika seseorang bersedekah. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah menjanjikan kepadamu ampunan dan karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Kawan-kawanku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika misalkan ada seseorang ya yang merasakan begini, saya udah bersedekah tapi kok hidup saya susah-susah aja. Saya kok bersedekah tapi saya kok Allah tuh kayaknya nggak ngabulin doa saya gitu. Allah ini nggak membalas sedekah saya gitu. Kalau kayak gitu saya pengen menjadi orang pelit aja deh gitu kan. Mungkin ada sebagian dari kawan-kawanku sekalian merasa seperti itu. Saya sampaikan kepada kawan-kawanku sekalian, saya juga pernah merasakan di posisi seperti itu. Ini ada kisah, dari tadi ada kisah ini masih sambungan. Gak apa-apa ya. Jadi ini ada seseorang lah, saya tidak perlu sebutkan namanya. Ada seseorang yang memang waktu itu orang tuanya ini gemar bersedekah. Tapi luar biasanya nih orang tuanya itu dalam kondisi dalam kesusahan. Memang orang kaya nih ya, keluarganya orang kaya. Tapi Allah uji ketika itu dengan ujian kesusahan. Hutang lagi banyak, pokoknya hutang lagi banyak. Rumah juga waktu itu akan disita. Tapi dengan kondisi keterbatasannya dia masih tetap bersedekah. Ngasih duit sama orang, ngasih sembako buat orang. Akhirnya nih ada tetangganya nih ya yang iseng nih ngomong lah, nyinyir lah gitu ya. Lalu kemudian si tetangganya ini menyampaikan kepada orang tersebut, Pak,
Bapak ini dalam kondisi keterbatasan seperti itu aja Bapak masih bersedekah. Gimana mau melunasi hutang-hutang? Gitu. Utang-utang Bapak kan banyak. Kenapa nggak bersedekah? Kenapa nggak melunasi hutang dulu sih? Kenapa harus bersedekah? Ini tetangganya menyampaikan seperti itu nih kepada bapak tersebut. Lalu kemudian si bapak tersebut tidak menggubrisnya dan seolah-olah bapak ini yakin aja gitu dengan bersedekah ini akan membukakan jalan-jalan keluar. Kawan-kawan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi? Terjadi ya memang pada saat itu ya Allah Subhanahu wa taala tidak langsung membalas ya sedekahnya si bapak tersebut. Tapi luar biasanya Allah membalas itu beberapa tahun kemudian. Apa yang terjadi dari kehidupan si bapak tersebut yang konon ini bisnisnya hampir bangkrut ya. Apa yang terjadi? Ternyata memang sedekah itu hasil akhirnya pasti beda. Hasil akhirnya pasti beda. Si bapak tadi yang dalam kondisi keterbatasannya, ternyata ini buah daripada sedekahnya ini menjadikan keluarganya ini menjadi keluarga yang luar biasa, menjadi keluarga yang adem, ayem, harmonis gitu ya. Anak-anaknya pada insya Allah soleh dan soleha. Kemudian bisnisnya juga ya lambat laun akhirnya bisa berkembang lagi. Dan si tetangga yang tadi itu yang tadinya kaya raya, yang berlimpah hartanya, rumahnya besar, mobilnya banyak, bahkan setiap tahun juga dia tambah mobil gitu. Akhirnya apa yang terjadi sekarang? Ya bisnisnya ya maksudnya dikuasai orang lain, kemudian hutangnya dia juga tambah banyak, keluarganya hancur, berantakan dan sebagainya. Jadi ini saya juga jadi ingat perkataan Ustaz Yusuf Mansur ketika itu pernah menyampaikan seperti itu. Ketika orang bersedekah ini pasti Allah ini ganjar dengan berbagai kebaikan yang walaupun saat itu juga ya kebaikan dari Allah atau ganjaran dari Allah, balasan dari Allah ini tidak bisa dirasakan saat itu juga, tapi Allah pasti memberikan kehidupan yang terbaik untuk orang yang bersedekah. Yaitu udah di kasat mata seperti itu ya, udah pasti Allah balas gitu, walaupun tidak saat itu juga. Tapi yang paling penting adalah keyakinan kita dalam hati kita ini tidak boleh luntur, bahwa apapun yang kita sedekahkan, apapun yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala ini udah pasti nanti ada ganjaran sedikit apapun. Kita misalkan bersedekah ke masjid, kita merasa nih kita sedekah kita banyak, 1 juta, 2 juta, 3 juta, tapi ternyata kok pihak masjid nggak ngomongin nama saya sih kalau saya yang bersedekah. Enggak, sedikit apapun yang kita lakukan, yang kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah tidak akan pernah tertukar dan tidak akan pernah terlewatkan catatan amal kita. Jadi udah pasti dicatat tuh sama Allah Subhanahu wa taala kebaikan kita walaupun sedikit. Bahkan kita sudah belajar ya bahwa apa yang sudah kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu udah pasti tuh kembali kepada diri kita sendiri. Apa yang kita doakan untuk orang lain itu pun akan kembali kepada diri kita sendiri. Apa yang kita sampaikan, kita katakan terhadap orang lain pun itu pun akan kembali kepada diri kita sendiri. Baik kawan-kawanku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya lanjutkan ini pembahasan di surat Al-Baqarah ini. Jadi kita sekarang mau memilih yang mana? Kita mau memilih janjinya setan apa janjinya Allah? Kalau janjinya setan, ya sudah kita jangan mengindahkan apa yang sudah disampaikan Allah. Dan janjinya setan adalah mengajak kita kepada kemiskinan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu menjanjikan kepada kita dan menakut-nakuti kepada kita kemiskinan. Jadi kalau misalkan ada anjuran Allah tentang bersedekah, ayo sedekahlah, maka nanti Allah akan memberikan balasan lebih baik daripada itu. 1 kebaikan akan diganjar dengan 10 kebaikan. Nanti Allah akan memberikan surganya, nanti Allah akan memberikan kehidupan yang terbaik, nanti Allah dan janji-janji Allah yang lain. Tapi tetap saja setan itu tidak mau kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita. Oleh karena itu setan membisikkan kepada kita, udah ngapain? Duit kamu tinggal 100.000, masa ini 100.000 ini harus kamu sedekahin? Udahlah jangan sedekah, nanti kamu kurang buat makan, nanti buat ini juga kurang, buat itu juga kurang, itu aja kurang, kenapa kamu harus bersedekah? Nah itulah ya yang memang dibisikkan setan kepada kita, karena setan itu menginginkan kita sebuah kemiskinan.
Syaitan itu menginginkan kita untuk tidak melakukan apa-apa yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'murukum bil fahsya, dan menyuruh kamu berbuat keji. Kawan-kawanku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sedekah ini luar biasa manfaat. Kawan-kawan semua bisa mencari dan searching sebanyak-banyaknya apa itu manfaat sedekah ya. Dan kawan-kawan juga bisa mencari ya berbagai sumber yang lain yang menceritakan tentang fadilah-fadilah orang yang bersedekah seperti apa. Bahkan kemarin waktu saya di MNC TV, sebelumnya saya ditanya dulu, Mbak Naswa, maaf ya, sedekah Mbak Naswa itu apa, katanya gitu. Karena ini kan menyangkut acara nikmatnya sedekah, berarti yang harus di-up itu adalah sedekahnya. Saya bilang dan saya sampaikan kepada produsennya ketika itu, kalau untuk sedekah, insya Allah saya ya sering dan saya memang pelakunya gitu. Tapi kalau untuk ditanya, misalkan saya sedekahnya berapa, itu saya udah nggak ngitung gitu. Sedekah saya tuh harus berapa. Tapi yang jelas, yang ingin saya sampaikan kepada kawan-kawanku semua, yang memang mudah-mudahan jadi motivasi juga, apa yang kita sedekahkan itu, kalau saya pribadi ya, ini adalah menjadi jalan kecintaan saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa terima kasih saya kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan karunia yang luar biasa kepada saya. Jadi ketika sedekah itu udah saya nggak mau ingat kayak dulu waktu pas zaman-zamannya masih susah ya, suka dihitung-hitung. Wah, saya sedekah 50.000 berarti saya tungguin nih 500.000. Saya sedekah nih 100.000 berarti saya tungguin nih 1 juta. Kalau sekarang udah enggak seperti itu, udah sedekah 100.000, 200.000, 300.000, 400.000, 500.000 dan seterusnya. Udah nggak mikirin lagi kapan nih Allah itu akan membalas 500.000 saya menjadi 5 juta. Enggak. Yang jelas yang saya jalanin adalah Allah itu pasti nanti memberikan yang terbaik. Di saat kita butuh, pasti nanti Allah hadirkan jalannya. Di saat kita misalkan punya kesulitan, punya apapun masalah gitu, Allah hadirkan solusinya. Dan itu adalah menjadi balasan yang terbaik buat kita. Dan yang paling penting daripada semua itu adalah dengan sedekah juga bisa menjadikan jalan ya Allah melindungi kita, dan Allah memberikan istiqomahan kita dalam ketaatan kita kepada Allah. Yuk kawan-kawanku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak ya, SWTD ini adalah kegiatan-kegiatan yang memang luar biasa, dan ini percepatannya cepat banget gitu. Banyak banget gitu testimoni, bahkan ribuan testimoni di SWTD ini sudah membuktikan bahwa dengan amalan SWTD ini menjadikan kita semakin dicintai oleh Allah dan semakin cepat pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Dan tentunya saya ingin menambahkan sedikit juga amalan ya, maksudnya menambahkan amalan yang melengkapi ya. Untuk melengkapi amalan SWTD ini adalah dengan bersedekah. Sedekah ini luar biasa, sedekah ini hebat, karena memang ini bisa mengundang cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala secara cepat kepada kita semua. Dan kawan-kawanku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang kalau kita tidak memaksakan sesuatu hal yang baik ya, maka kita akan terbiasa. Tidak akan terbiasa. Bisa karena biasa. Dan saya mengajak berkawan-kawanku semua, kalau memang kita tidak biasa untuk bisa bersedekah banyak, yuk kita bersedekah dengan hal-hal yang terkecil saja. Kawan-kawan punya kaleng bekas biskuit ya, nah itu bisa juga ya. Bahkan teman-teman SWTD yang lain ini udah pada ngamalin ya sedekah harian ini. Jadi sedekah harian ini misalkan ya sisa-sisa belanja lah, sisa-sisa kembalian jajan gitu, ada 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 atau berapapun juga itu masukkan ke celengan tersebut atau ke kaleng tersebut. Ya udah, setiap hari 2.000, setiap hari 5.000. Oh, hari ini misalkan kalau yang jualan untungnya agak banyak kan, masukin 10.000. Oh, hari ini kayaknya yang mungkin kerja ada tambahan tips gitu ya dari bos, misalkan ada 20.000, masukkan 20.000. Jangan diambil tuh, harus benar-benar disiplin tuh, jangan diambil, jangan dikit-dikit. Oh iya, sekarang buat jajan ngambil lagi dari celengan tersebut ya, atau dari bekas kue tersebut ya. Jangan, pokoknya nanti dibukanya setiap bulan sekali, misalkan setiap hari Jumat terakhir di setiap bulannya gitu kan. Nah, hari Jumat bulan Juli ini misalkan atau Agustus ini tanggal 30, ya sudah tanggal 30 tuh masukin
masukin buka tuh, misalkan dapatnya berapa nih, dapat 500.000. Nah 500.000 itulah yang kawan-kawan bisa sedekahkan kemanapun yang kawan-kawan inginkan. Silakan saja kemanapun, orang-orang yang memang membutuhkan, atau misalkan ke masjid-masjid ataupun ke siapapun juga silakan saja. Namun jika misalkan di antara kawan-kawan yang memang bingung gitu ya, saya harus bersedekah sama siapa, saya harus bersedekah kepada siapa gitu ya. Nah, alhamdulillah di SWTD ini kita punya kas ya, punya kas. Nah ini pun bukan atas inisiasi saya, terus terang ini bukan atas inisiasi saya dan bukan atas permintaan saya, ini merupakan atas inisiasi salah satu admin Teh Suci. Waktu itu mengatakan seperti ini, Teh Najwa selama ini kalau pembelian Al-Quran, pembelian tasbih biasanya kan suka pakai dana saya pribadi gitu ya. Saya juga pengen dong ikut untuk bisa mendapatkan sedekah, pahala sedekah jariah juga gitu. Gimana kalau misalkan saya dan teman-teman SWTD ini mengumpulkan dana kas setiap bulannya minimal 10.000. Jadi kawan-kawanku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah inisiasi Teh Suci ya, salah satu admin di SWTD ini yang memang Teh Suci juga luar biasa, ini suka membantu saya. Pokoknya semua admin ini luar biasa yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya ya. Sudah berkorban hartanya, jiwa, raga semuanya untuk SWTD ini, waktunya terutama ya, ilmunya. Mudah-mudahan Allah membalas semua kebaikan teteh-teteh admin semua. Nah ini inisiasi Teh Suci untuk punya gerakan seperti itu ya, minimal 10.000 ini. Nah 10.000 ini untuk apa? Untuk dimasukkan ke dana kas, dan dana kas ini untuk apa? Tentunya ini dipergunakan untuk sebanyak-banyaknya manfaat di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk kegiatan dakwah, untuk kegiatan sosial dan sebagainya. Saya kemarin alhamdulillah waktu beberapa bulan ya, pokoknya pas ada inilah inisiasi kas ini, ada yang datang ke rumah saya kemudian memberikan uang lah, uang infak. Akhirnya beliau mengatakan seperti ini, Teh saya alhamdulillah saya senang banget ada kas di SWTD ini. Kenapa? Karena saya ini gak bingung lagi untuk bisa memberikan sedekah kepada siapa gitu ya. Saya benar-benar percaya kepada SWTD agar SWTD ini bisa mengelola gitu, dana ini dengan sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah walaupun uang masuk rekening saya, tapi semua pencatatan itu insya Allah ini dicatat benar-benar rapi oleh Teh Amina. Jadi semua pemasukan, semua pengeluaran ini ada. Dan itu semuanya bukan untuk diri saya sendiri gitu, karena pencatatannya rapi, pengeluaran dan pemasukan ini rapi ya, tercatat jelas gitu. Maka 1 rupiah pun insya Allah tidak akan pernah saya pakai dan saya tidak gunakan untuk keperluan sendiri. Jadi semuanya dipakai untuk sebanyak-banyaknya manfaat gitu. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah mulai ya dari infak-infak yang ada ini untuk kita gunakan pembelian tasbih gitu, untuk pembelian Al-Quran, kemudian untuk pembelian Iqra, pembelian bantuan-bantuan untuk dana-dana kegiatan-kegiatan keagamaan dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang sudah kawan-kawan berikan untuk SWTD ini Allah balas ya dengan pahala yang berlipat ganda. Jadi kawan-kawanku sekalian dirahmati oleh Allah, yaitu jadi kalau misalkan kawan-kawan setiap harinya bisa nabung untuk bisa bersedekah ya, itu nanti terserah dapatnya 500.000, saya mah gak mau semuanya untuk SWTD misalkan gitu ya, saya mau untuk untuk orang-orang di sekitar saya gitu. Oh silakan saja, misalkan dibagi 250 untuk SWTD, 250 untuk orang-orang sekeliling yang memang membutuhkan. Itu terserah gitu. Yang jelas ini hanya ajakan saja, hanya sebagai himbauan saja kepada kawan-kawanku sekalian yang memang ya kebingungan saya harus bersedekah lewat mana, lewat siapa gitu ya. Insya Allah di SWTD ini pun ya ada kegiatan untuk kegiatan sosialnya. Ya itu saja kawan-kawanku sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk kita semua agar kita semua bisa lebih bersemangat lagi untuk terus menggapai cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ya bila banyak kekurangan, dan pastinya banyak kekurangan. Apabila ada baiknya semata-mata itu pasti dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika memang ada kekurangannya ini pasti dari kebodohan saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.